Untuk keperluan kantor Oknum Pegawai Negeri Sipil PNS di Kota Bogor gadai surat keputusan SK kerja milik belasan pegawai yang merupakan bawahannya di kantor Satpol PP Kota Bogor, Jawa Barat. Selamat datang dalam video analisis kasus berakhlak. Kali ini kita akan membahas kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu penggadaian SK bawahan oleh atasan Satpol PP di Kota Bogor. Bayangkan, Anda bekerja keras setiap hari. Namun, saat waktunya menerima hak, penghasilan Anda justru hilang karena ulah orang yang seharusnya menjadi pembimbing Anda. Itulah nasib malang yang menimpa 14 anggota Satpol PP di Kota Bogor. Bukannya dilindungi, SK pengangkatan mereka yang merupakan dokumen negara paling berharga justru dipinjam dan digadaikan ke bank oleh atasan mereka sendiri. Situasi semakin pahit karena cicilan kredit tersebut macet. Akibatnya, para anggota ini harus menanggung beban finansial yang berat. Tunjangan penghasilan pegawai atau TPP mereka raib selama 7 bulan berturut-turut karena dipotong otomatis oleh pihak bank. Ironisnya, oknum tersebut berdalih uang tersebut digunakan untuk kebutuhan kantor. Padahal, jelas-jelas ini adalah bentuk penggelapan yang sangat merugikan. Hari ini, kita akan membedah bagaimana kasus ini menjadi potret nyata pelanggaran nilai-nilai berakhlak. Masalah utama dalam kasus ini adalah penipuan dan penggelapan dokumen negara atau SK PNS. Seorang oknum atasan menggadaikan surat keputusan SK milik sejumlah anggota ke bank tanpa sepengetahuan pemiliknya. Para korban mengaku tidak pernah memberikan izin penggunaan SK tersebut dan baru mengetahui setelah muncul persoalan pinjaman yang menggunakan identitas mereka. Pelaku mengumpulkan SK milik 14 orang bawahannya dengan alasan administrasi, namun justru menggadaikan SK tersebut untuk mendapatkan pinjaman pribadi senilai miliaran rupiah. Adapun aktor yang terlibat dan perannya yaitu yang pertama oknum pejabat PNS atau pelaku utama yang menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan untuk menipu bawahan. Dan yang kedua ada 14 anggota Satpol PP yang merupakan korban yang menyerahkan SK mereka karena patuh pada perintah atasan, namun berakhir merugi secara finansial. Kasus penggelapan SK PNS di lingkungan Satpol PP ini merupakan permasalahan serius yang mencerminkan belum optimalnya penerapan nilai-nilai berakhlak, khususnya nilai akuntabel, loyal, dan berorientasi pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui digitalisasi dokumen kepegawaian, penguatan sistem pengawasan, serta penegakan disiplin yang tegas. Selain itu, internalisasi nilai-nilai berakhlak perlu terus ditingkatkan agar setiap ASN dapat menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Berikut analisis 7 indikator berakhlak terkait kasus yang menimpa sejumlah anggota Satpol PP Kota Bogor. Pertama, berorientasi pelayanan. Nilai ini mengharuskan ASN memberikan pelayanan prima, termasuk kepada rekan sejawat. Namun, oknum justru memberikan pelayanan yang merugikan. Bukannya menciptakan sistem keuangan yang tertata, ia malah menciptakan beban bagi bawahannya. Kedua, akuntabel. Inilah poin pelanggaran yang paling krusial. Akuntabel artinya jujur dan berintegritas. Menyalahgunakan SK bawahan untuk pinjaman pribadi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah jabatan dan penggunaan dokumen negara secara ilegal. Ketiga, kompeten. Seorang atasan seharusnya kompeten dalam mengelola anggaran secara transparan. Namun, oknum ini justru menggunakan kompetensinya untuk memanipulasi administrasi guna mencairkan dana bagi kepentingan pribadi. Yang keempat, harmonis.
Nilai harmonis menuntut kita membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kasus ini justru menghancurkan rasa saling percaya dalam tim. Ketika atasan memeras bawahan, keharmonisan instansi runtuh seketika. 5. Loyal. Loyalitas ASN seharusnya tertuju pada negara dan nama baik instansi. Dengan tindakan kriminal yang viral ini, oknum tersebut telah mencoreng wajah Satpol PP dan seluruh aparatur sipil negara di mata masyarakat. 6. Adaptif. Adaptif berarti bertindak proaktif untuk kebaikan. Alih-alih beradaptasi dengan budaya kerja bersih dan modern, pelaku justru masih menggunakan pola-pola koruptif dan manipulatif yang sangat merugikan. Kemudian 7. Kolaboratif. Kolaborasi seharusnya menghasilkan nilai tambah. Namun dalam kasus ini, kolaborasi yang terjadi adalah paksaan hierarkis. Pelaku menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa bawahan menyerahkan dokumen demi kepentingan sepihak. Ada beberapa dampak yang terjadi akibat kasus tersebut, seperti dampak finansial. 14 orang bawahan kehilangan pendapatan bulanan atau gaji mereka dipotong untuk utang yang tidak mereka buat, yang berdampak pada kesejahteraan keluarga mereka. Lalu ada dampak psikologis, munculnya trauma dan hilangnya kepercayaan antara bawahan terhadap atasan di instansi tersebut. Lalu ada dampak institusional, menurunnya moral kerja di unit Satpol PP tersebut dan rusaknya kredibilitas sistem administrasi kepegawaian. Keahan dari kasus tersebut adalah sikap kritis terhadap perintah. Selalu pertanyakan urgensi dan dasar aturan jika atasan meminta dokumen pribadi seperti SK atau sertifikat asli untuk alasan yang tidak jelas. Lalu pahami hak dan kewajiban. Mengetahui bahwa SK adalah hak milik pribadi yang bersifat rahasia dan tidak boleh dipindah tangankan tanpa persetujuan tertulis pemegang hak. Lalu digitalisasi dokumen. Menyimpan salinan digital atau scan dari semua dokumen penting agar jika terjadi penyalahgunaan kita memiliki bukti otentik untuk melapor. Lalu melaporkan melalui whistleblowing system atau WBS. Jika melihat indikasi penyalahgunaan wewenang di kantor, segera lapor melalui kanal pengaduan internal atau inspektorat secara anonim sebelum kerugian membesar. Lalu menjaga integritas kolektif, membangun komunitas kerja yang saling peduli, sehingga jika ada satu orang yang diminta dokumennya secara merugikan, rekan lain bisa saling mengingatkan. Rekan-rekan, kasus di Bogor ini adalah peringatan keras. Jabatan bukanlah hak istimewa untuk menindas, melainkan tanggung jawab besar untuk menjaga martabat rekan kerja dan institusi. Kehilangan TPP adalah kerugian material. Namun, hilangnya integritas adalah kerugian moral yang tak ternilai harganya. Mari kita jadikan nilai berakhlak sebagai benteng diri agar kasus serupa tidak pernah terulang lagi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.